berkatnya, kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur akan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita puji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini. Sebelum kami melakukan kegiatan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan bagi kita. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sekali lagi kami bacakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bahwa pada hari ini kita telah sampai pada minggu-minggu Advent yang keempat, di mana kita akan mempersiapkan diri dalam menyambut hari Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, seperti hanya yang dikemukakan Paulus dalam suratnya ke Kolose. Di Kolose 15 bisa kita baca di mana dikatakannya, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakannya. Jadi pesan yang ingin disampaikan agar kita mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Mengutamakan dalam artian tetap mengandalkan Kristus. Ada persekutuan setiap hari, sebagaimana di ayat 18 dikatakannya, ialah kepala tubuh. Kristus adalah kepala tubuh. Kepala adalah pusat dari bagian tubuh kita yang mengendalikan setiap bahagian tubuh yang lain. Untuk itu, penting sekali pikiran dan jiwa kita dipenuhi Roh Kudus, Roh Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Natal adalah perayaan simbolis bagi kita untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah telah hadir di dalam dunia, mengambil rupa seperti manusia, di mana pada waktu Allah menciptakan manusia, firman Tuhan katakan bahwa manusia adalah gambar Allah di dalam dunia. Kita adalah mitra tangan Tuhan di dalam dunia untuk menghadirkan Allah. Namun manusia yang pertama, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka membiarkan hati dan pikirannya dikuasai oleh dosa, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa lagi bertemu dengan Allah. Gambar dan rupa Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Oleh karena apa? Apa yang kita lakukan tidak lagi seturut dengan kehendak Allah. Tidak lagi seturut
dengan kehendak Kristus. Artinya kepala kita tidak lagi bisa mengontrol dan mengendalikan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati dan pikiran kita tidak bisa lagi mengontrol dan mengendalikan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena hati dan pikiran kita sudah dipenuhi oleh dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus dalam dunia menjadi seperti manusia sebagai penegasan bahwa orang percaya adalah orang-orang yang telah dipenuhi Roh Tuhan. Tuhan telah memenuhi hati dan pikiran kita. Untuk itu tetaplah kehidupan kita tetap bersandar dan bergantung kepada Allah. Tubuh yang tidak bisa dikendalikan adalah lost control. Biasanya tubuh itu sakit seperti sakit stroke, tidak bisa lagi dikendalikan. Natal mengingatkan kita juga bagaimana situasi dan keadaan dunia pada waktu kehadiran Allah. Dipenuhi dengan kegelapan, baik dalam kepemimpinan pemerintahan dan keagamaan pada waktu itu. Manusia hanya memikirkan kesenangan pribadi dan kehilangan kasih kepada sesama. Jika manusia memiliki kasih dan belas kasih, tentu Maria dan Yusuf diterima di rumah atau penginapan waktu itu. Namun semua orang menolak dan menutup pintu dan hati mereka untuk menyatakan kasih dan belas kasihan, sehingga Yesus harus lahir di kandang domba. Mari kita pergunakan setiap kemampuan yang ada pada kita itu sebagai mitra Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini adalah panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tetap menyertai kami pada hari ini Bapa. Biarlah apa yang kami perbuat dan kami lakukan itu semata untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Bapa, agar kami anak-anak Tuhan mempersiapkan hati dan jiwa kami untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam perayaan Natal yang akan kami lakukan. Biarlah perayaan Natal itu sebagai pujian kami, rasa syukur kami bahwa Tuhan Yesus sekarang telah hadir dalam hidup kami, yang mengendalikan dan memimpin kami, sehingga apa yang kami perbuat dan lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Bapa. Berkati kami Bapa, tuntun kami di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa pada hari ini juga buat jemaat Tuhan dan hamba Tuhan, baik pendeta, tertua diaken yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun, Bogor, dan juga Runggun Sukabumi. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka semua, memberkati kesehatan mereka, memberkati kehidupan mereka, dan juga persatuan mereka di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan memberkati mereka. Berkati kepercayaan mereka pada Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan, terlebih-lebih dalam setiap kegiatan gereja itu semua mereka lakukan menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapa, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, dan apapun kami lakukan itu untuk Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.